Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwan fillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga dalam suasana pandemi ini kita masih bisa melaksanakan sebuah acara yang merupakan penutup rangkaian acara dari Al-Fitrah yang telah kita lakukan sepanjang Ramadan kemarin. Ya, hari ini kita akan melaksanakan halal bihalal. Kemudian telah hadir bersama kita yang pertama ada Ketua DPD PKS Purwakarta Ustadz Hasan Sobari. Kemudian juga telah bergabung dengan kita melalui Zoom ada Ustadz Abdul Hadi Wijaya, Sekretaris DPW PKS Jawa Barat dan juga selaku anggota legislatif PKS dari DPRD Jawa Barat. Ya. Kemudian juga bersama kita sudah ada Bendahara Umum, kemudian ada Sekum, kemudian ada Ketua DSD, ya, nanti akan memberikan rangkaian tauji buat kita semuanya. Sekali lagi kami mengucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh kader keluarga besar PKS Kabupaten Purwakarta. Selamat datang dalam acara halal bihalal keluarga besar PKS Kabupaten Purwakarta dengan tema membangun kebersamaan untuk mengatasi persoalan-persoalan bangsa. Baik, kita akan lanjut dengan agenda kita yang pertama, yaitu adalah tilawah Al-Quran Tauji Rabbani yang akan disampaikan oleh Ustadz Haryadi. Kepada beliau kami persilakan. Beliau akan membacakan surat At-Tahrim dari ayat 6 sampai ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadhirul yawm innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha 'asa rabbukum an yukaffira 'ankum
سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haryadi yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran buat kita semuanya. Semoga kita yang mendengarkan senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke agenda kita berikutnya untuk menambah barokah acara kita pada hari ini, agar kita senantiasa diberikan kemudahan mulai dari awal sampai akhir acara kita nantinya. Mari kita sejenak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita minta Ketua DSD PKS Kabupaten Purwakarta, Ustaz Muhammad Masud, pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali acara ini, marilah kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa anta as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فاسق اللهم رابطتها وأجب مدها وبياسلها واملأها بنورك الذي لا يحكم واشرح صدور شيخ الإيمان بك وجميل التوكل عليك واحيها بمعرفتك وامثال الشهادة السبيل إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ketua DSD PKS Kabupaten Purwakarta Ustaz Masud. Semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Ansitoh Ramadan PKS Kabupaten Purwakarta Ustaz Bilal. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah wa ba'du. Alhamdulillah, ibu bapak, rekan-rekan semuanya yang dibanggakan. Alhamdulillah dengan izin Allah, kami selaku panitia dari Ansitoh Ramadan 1441 Hijriah, alhamdulillah bisa melaksanakan kegiatan dari awal, mulai dari tarhib pertengahan Ramadan dengan kegiatan setiap hari, kemudian juga sekarang ini adalah merupakan kegiatan pamungkas dari seluruh rangkaian kegiatan Ansitoh Ramadan. Tentunya adalah yang pertama kami ucapkan terima kasih pada seluruh elemen yang terkait dengan dakwah virtual ini. Kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang sebesar-besarnya telah memberikan kontribusi terbaik yang dimiliki. Yang kedua adalah kami ucapkan terima kasih kepada tim media yang setelah betul-betul memberikan tenaganya yang ekstra pada Ramadan tahun ini yang terasa luar biasa. Yang ketiga adalah kami ucapkan terima kasih kepada asatidz yang terlibat dalam memberikan tausiahnya, bimbingannya kepada kami, sehingga kami tidak putus silaturahim, tidak putus thalabul ilmi, dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Dan seluruhnya kami sampaikan yang keempat adalah ucapan terima kasih kepada seluruh kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera, bil khusus adalah di Purwakarta ini. Alhamdulillah dengan acara seperti ini ukhuwah dan persaudaraan kita makin terjalin erat. Dan yang kedua, kami ucapkan mohon maaf karena pasti kami melakukan ini bukan dalam keadaan sempurna, tapi kami mencoba berikan yang terbaik untuk ibu bapak semuanya. Memang Ramadan sekarang adalah Ramadan yang sangat berbeda dengan yang sudah-sudah. Sampai kami mengharapkan datangnya pandemi ini adalah masa berakhir pun ternyata kami dalam tanda petik melaksanakan silaturahim ini dengan virtual juga. Ada banyak orang-orang bijak di plus 62 sekarang ini disebutkan, meskipun Ramadan meskipun COVID ini belum pupus, tapi silaturahim gak pernah putus. Ini adalah yang kami lakukan, yang kami kerjakan. Baik buruknya adalah tentunya adalah kita semuanya mudah-mudahan hanya meminta kebaikan itu pada Allah Subhanahu wa taala, dan kami ucapkan taqabbalallahu minna minkum pada seluruhnya. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita yang kita kerjakan di Ramadan kemarin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap tentunya adalah
Allah berikan kembali kepada kita kesempatan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Hanya mengingatkan, mohon maaf Pak Jun ya, bagi teman-teman, rekan-rekan, sahabat yang ingin bertanya, yang ingin menyampaikan pertanyaan dan mengajukan pertanyaan kepada asatid yang ustaz-ustaz yang ada pada kesempatan ini, khusus ada Ustaz Hasan, silahkan nanti untuk menuliskannya itu di kolom komentar melalui link Facebook atau melalui link Zoom. Itu nanti silahkan dituliskan pertanyaannya apa. Nanti insya Allah kalau ada waktu kami lihat dulu, kemudian kami akan bahas pertanyaan itu sesuai dengan yang ditanyakan tentunya. Mudah-mudahan Ustaz Hasan juga berkenan untuk menjawabnya, meskipun tidak semua, mohon maaf, karena saya lihat di sini juga sudah sangat cukup banyak yang bergabung dengan kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dari panitia lakukan mungkin pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan sekali lagi Allah senantiasa membimbing kita dalam kebaikan. Terima kasih, itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Bilal, Ketua Ansipot Ramadan. Sekali lagi mungkin kita juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menghadirkan Ansipot Ramadan yang berbeda tahun ini. Dan semua kebanyakan adalah secara virtual dan online. Semoga itu membawa hikmah yang baik kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Bilal bahwa kita membuka nanti ada pertanyaan di akhir sesi nanti, tetapi nanti para Bapak Ibu silakan pertama melalui chat dari Zoom-nya, silakan nanti di chat di sana pertanyaannya. Nanti kita akan jawab di akhir sesi nanti gitu ya. Tentu nanti setelah mengikuti ceramah dari Ustaz Hasan atau mungkin melalui komentar di media Facebook. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke acara halbala kita. Yang pertama adalah sambutan dari Ketua DPD PKS Kabupaten Purwakarta, Ustadz Hasan Subari LC. Pada beliau kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Yang kami hormati, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita Ustaz Abdul Hadi Wijaya ya. Beliau sebagai Sekretaris Umum DPW Partai Keadilan Sejahtera sekaligus anggota legislatif dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera daerah pemilihan Purwakarta dan Karawang. Yang kami hormati, hadir bersama kita anggota DPTD, ada Ketua DSD Ustaz Toha, alhamdulillah, Sekretaris DSD juga alhamdulillah hadir bersama kita, Sekretaris Umum Pak Arif ya. Kemudian Bendahara Umum Pak Dodi hadir, kemudian Ketua Bidang Kaderisasi Pak Fatih hadir. Yang kami hormati para Ketua Bidang ya, berikut sekbidnya. Alhamdulillah secara umum hadir ya bergabung bersama kita. Kemudian para ketua UPPA ya. Kemudian kami hormati juga panitia Asyita Ustaz Bilal beserta rekan-rekannya yang alhamdulillah dibantu dengan tim media yang luar biasa sejak sebelum qabla Ramadan, asna Ramadan sampai ba'da Ramadan. Mereka berjibaku yang menyukseskan Asyita Ramadan kita ya. Kemudian juga yang kami hormati ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera Bapak Dedi Jauhari beserta alat kita ya. Alhamdulillah hadir alat kita ya. Kemudian juga para ketua CADA dan ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera se-Kabupaten Purwakarta. Kemudian ikhwan dan akhwat kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan anugerah juga karunia yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya anugerah hidayah yang masih Allah jaga, mudah-mudahan Allah terus jaga ya. Kebersamaan kita dalam dakwah ini, kebersamaan kita dalam perjuangan ini sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian juga anugerah berikutnya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan acara halal bihal, bagian dari rangkaian Ansyitah Ramadan ya. Ini Ansyitah ba'da Ramadan. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah ya atas anugerahnya yang alhamdulillah kita secara umum insya Allah sudah mampu mengoptimalkan amaliyah Ramadan. Yang alhamdulillah kita sudah memberikan beberapa arahan-arahan ya agenda-agenda untuk mengoptimalkan amaliyah di bulan Ramadan, baik amaliyah ubudiyahnya. Saya beberapa kali mendapatkan laporan alhamdulillah Ramadan di tengah Covid-19 ini luar biasa. Ada yang sampai khatam 5 juz katanya, mudah-mudahan ya. Ada yang 5 juz, ada yang 10 juz, luar biasa. Ini baru pertama kali barangkali. Itu hikmah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita di tengah wabah bencana. Ternyata kita bisa memaksimalkan ibadah kita, ubudiyah kita kepada Allah. Minimal 3 juz. Insya Allah minimal 3 juz kita sudah menghatamkan Al-Quran. Juga kita dapat laporan bahwa amaliyah yang sifatnya sosial, sehingga ya, di tengah Covid ini amaliyah sosial kadar Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta luar biasa. Bahkan laporan dari Satgas kita sudah menyalurkan 200 juta lebih ya bantuan kepada saudara-saudara yang terkena dampak Covid ini ya. Sehingga target-target amal sosial kita pada tahun ini meningkat ya. Amal sosial kita di tahun ini adalah meningkat. Ternyata luar biasa. Ini sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita dan patut kita berbangga diri di hadapan Allah. Patut kita bergembira di hadapan Allah. Allah mengatakan dalam surat Yunus ya, surat Yunus ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Qul, sampaikan olehmu ya Muhammad kepada hamba. Bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmatnya. Itu tadi karunia Allah dan rahmatnya kita bisa mengoptimalkan, memaksimalkan Ramadan tahun ini. Falyafrahu fabidzalika, dengan itu falyafrahu, hendaklah kalian gembira. Gembira di hadapan Allah dengan anugerah dan rahmatnya. Allah telah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengoptimalkan Ramadan dengan segala amaliyah-amaliyahnya. Oleh karena itu, saya secara pribadi juga atas nama DPTD mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Siyamana wa qiyamana wa sholih amalina. Semoga Allah menerima amal kita semua, baik amal puasa kita, amal qiyam kita, tarawih, tahajud, amal tilawah kita, juga amal-amal yang lain. Sehingga kullu 'am wa antum bi khair. Orang Arab saya mengatakan kullu 'am wa antum bi khair. Semoga kebaikan menyertai kita selama sepanjang tahun, bukan hanya di Ramadan saja, tapi juga kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan bukan hanya di Ramadan tapi juga sepanjang tahun insyaallah. Sehingga alhamdulillah ikhwafillah, jadi walaupun di tengah Covid-19 ini alhamdulillah kita bisa menikmati bulan suci Ramadan dengan segala amaliyah kita yang sudah kita lakukan ya. Walaupun mungkin ada di antara saudara kita sebagian mungkin di Purwakarta ini ada yang tidak bisa menikmati salat fardu berjamaah, ada yang tidak bisa menikmati salat tarawih berjamaah di masjid. Bahkan mungkin kemarin sebagian saudara kita ya, kalau saya bojol alhamdulillah sih, tapi mungkin ada di antara kita yang tidak bisa menikmati salat Idul Fitri bahkan berjamaah. Tapi insya Allah kesemuanya tidak mengurangi nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan rangkaian amaliyah Ramadan dengan segala amaliyahnya, sehingga mudah-mudahan kader-kader Partai Keadilan Sejahtera khususnya mendapatkan Lailatul Qadar. Dalam ayatnya salamun hiya
Hasanat lain Pak. Keselamatan, kedamaian akan Allah berikan kepada kita bukan hanya di Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malaikat yang tak terhingga dari maghrib sampai subuh terus mendoakan kita. Bayangkan, berdoa semalam suntuk dari malaikat masa tidak dikabulkan oleh Allah. Bagi siapa doa tadi? Bagi kita yang bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Sehingga insya Allah dakwah kita mendapatkan keberkahan, dakwah kita mendapatkan kedamaian, ya. Dakwah kita mendapatkan kesejahteraan insya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan Lailatul Qadar yang kita dapatkan insya Allah. Ikhwatillah rahimakumullah, sehingga ya kita sudah bisa melaksanakan Idul Fitri ya, dan mungkin sedikit dijelaskan makna Idul Fitri. Id itu kembali ya, Fitri itu buka. Jadi kembali buka. Karena sudah selesai melaksanakan ibadah puasa. Rasulullah mengatakan lis-shaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang puasa mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan pertama di saat tidak dia buka, bisa buka di waktu maghrib atau juga dibuka karena kita sudah menyelesaikan ibadah puasa selama 1 bulan. Maka disebut Idul Fitri, hari kembali kita buka. Walaupun sebagian juga ada yang menerjemahkan Idul Fitri adalah kembali fitrah, mudah-mudahan dengan rangkaian ibadah kita kembali fitrah, kembali suci ya. Makanya ada ungkapan minal a'idin wal faizin. Karena kita kembali kepada fitrah, maka kita orang yang kembali kepada fitrah tadi dengan kembalinya kita kepada fitrah wal faizin, mudah-mudahan kita mendapatkan kemenangan, mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan. Itulah makna Idul Fitri ya. Sehingga dengan Idul Fitri kita semua ya, para kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera bisa kembali kepada fitrah. Dengan itu Allah memudahkan segala perjuangan kita, Allah memudahkan segala usaha kita dalam dakwah ini insya Allah. Hanya saja mungkin perlu diingat bahwa ibadah kita tentunya bukan hanya di bulan Ramadan ya. Ini adalah tantangan besar buat kita, bahwa jangan kemudian kita sudah memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan tapi kemudian setelah Ramadan masuk kepada sindiran Allah dalam sebuah ayat, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian bagaikan seorang wanita yang memintal benang menjadi kain setelah menjadi kemudian diudar kembali. Mudah-mudahan rangkaian ibadah-ibadah kita ya bisa dipertahankan lah, atau paling tidak jangan kemudian ditinggalkan. Dari tilawah 5 juz misalkan di Ramadan ya, jangan banyak berkurangnya gitu, jangan banyak berkurangnya. Syukur-syukur kalau kemudian kita bisa pertahankan. Sehingga para ulama kita juga menasihati kita, kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian orang-orang yang rabbani, orang yang selalu mengabdi kepada kita pada setiap saat. Wala takunu ramadhaniyin. Jangan kalian menjadi orang-orang yang giatnya hanya di bulan Ramadan saja. Ikhwan akhwatillah rahimakumullah ya. Dalam kesempatan ini mungkin ana ingin mencoba menyampaikan beberapa hikmah ya, ataupun pelajaran dari Ramadan, kemudian momen Idul Fitri di masa pandemi ini. Karena kita masih ada pada masa pandemi atau wabah Covid-19 ini. Nah, tapi kemudian mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dengan itu. Pelajaran yang pertama tadi, baru pertama tahun ini ada kader yang bisa menghatamkan 10 juz di masa pandemi. Itu bagian dari yang bisa saya ambil. Yang pertama ya, Covid ini jadi bahan pembicaraan banyak orang adalah bagian dari musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah ini tentunya bisa berupa teguran ya, atau peringatan dari Allah. Kenapa? Karena mungkin kita atau mungkin banyak manusia yang mengabaikan perintah-perintah Allah, atau mungkin banyak manusia yang membangkang, yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata betapa sombongnya manusia. Bagaimana ya? Bagaimana kita bisa baca dalam sejarah ya, bahwa Raja Namrud dengan kenikjayaannya, kerajaannya, dengan kekuatan kerajaan Namrud, ternyata kesombongannya
cukup sederhana, Allah hanya mengutus lalat sehingga Raja Namrud dan kerajaannya hancur. Ini barangkali pelajaran buat kita. Sangat mungkin ini adalah karena kesombongan manusia, karena kelalaian kita terhadap perintah-perintahnya, maka Allah memberikan musibah sebagai peringatan buat kita, insya Allah. Ya. Sehingga menyadarkan kita bahwa betapa kita lemahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan dalam sebuah ayat, ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan, wa ilaina, dan kembali kepada kami, dan kepada kamilah turja'un, kalian akan dikembalikan. Ya, kesombongan kita di hadapan Allah tidak ada manfaatnya, bahkan merugikan kita. Sehingga dengan Covid ini segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana indikator kembali kita? Ya, jangan sampai kemudian dengan wabah ini kita menjauh dari Allah. Justru sebaliknya, kita harus semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Hikmah atau pelajaran yang kedua, ya, Ramadan, Idul Fitri di masa pandemi ini, mudah-mudahan kita bisa sadar bahwa hidup kita ternyata sangat sementara. Mali wali dunia illa ta'abili sabil, kata Rasul. Tidaklah kehidupanku di dunia hanyalah bagikan orang yang lewat. Betapa singkatnya hidup kita. Kita dengar di berita sudah ribuan, mungkin puluhan ribu, ya, yang meninggal dengan Covid ini. Ya, memang ajalnya harus meninggal dengan Covid ini. Tapi kemudian harus menyadarkan kita bahwa kita sekarang sedang menghadap yang namanya sebuah kematian, ya, yang harus kita persiapkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, karena setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Dan harus kita ingat, kita bukan di dunia ini. Dunia adalah menjadi bekalan menuju kehidupan yang sesungguhnya, pada kehidupan yang abadi nanti di yaumil akhir, ya. Surah 29 ayat 64 mengingatkan kita, wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya yang harus kita persiapkan. Sehingga sikap kita, ya, dengan musibah tentunya sebagai orang mukmin sabar dengan musibah tadi, ya. Kemudian indikator kembali kita dengan musibah adalah sabar. Indikator kembali kita dengan ujian kebaikan adalah bersyukur. Dan naudzubillah min dzalik, kalau kemudian dengan Covid ini kemudian kita naudzubillah seolah-olah bersuuzon atau khawatir kita bersuuzon kepada Allah, atau kemudian kita marah, yang kemarahan itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, malam yarda bi qada'i, barang siapa yang tidak ridho, tidak menerima atas qada'ku, keputusanku, ketetapanku, dua ancamannya. Silakan cari Tuhan selain aku, dan kita mustahil bisa mendapatkan Tuhan selain Allah pastinya, dan saya adalah bumi selain bumiku. Mudah-mudahan tetap kita sabar, ya, dengan ujian ini, ya, dan hikmah yang tadi disampaikan ini menyadarkan kita bahwa kehidupan kita di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan kemudian ada rasa stres yang berlebihan karena banyak yang meninggal, kemudian kita ada kekhawatiran. Yang namanya kematian pastinya akan menemui kita walau fi burujin musyayyadah. Walaupun kita ada di benteng yang sangat kokoh, kalau Allah sudah menentukan pasti kita akan menemui kematian tadi. Itu yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga, ya, kita banyak dengar bahwa para ahli mengatakan bahwa sekarang bumi ini lebih bersih, ya. Jadi lebih cerah. Jadi terjadi peremajaan terhadap planet bumi ini. Nah, seperti ini. Nah, bagi kita, ya, mudah-mudahan dengan amalia Ramadan kemarin, kemudian di akhirnya dengan Idul Fitri, kita benar-benar kembali bersih, kembali suci, ya. Bahkan dengan ujian, ya, yang masih, karena ujian itu dikatanya 3. Mayusibul muslimin hammin wa ghammin wa adab. Jadi yang disebut ujian adalah ada 3. Yang dua adalah hubungannya dengan hati. Kalau yang satu hubungannya dengan fisik. Mungkin kita alhamdulillah tidak positif, insya Allah, ya, mudah-mudahan. Tapi tetap saja kekhawatiran ada dalam diri kita. Kekhawatiran, ketakutan ada pada diri kita. Itu adalah ujian. Nah, kesabaran kita terhadap
ujian ini, kemudian dengan segala amalia-amalia Ramadan kita kemarin, kita juga sama seperti pelana bumi cerah bersih, hati kita juga insya Allah ya hikmahnya insya Allah bersih dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu yang ketiga, ada 2 lagi. Yang keempat, hikmah berikutnya, karena dalam khutbah Rasul yang banyak disampaikan bahwa Ramadan merupakan syahrul puasa, bulan empati, di mana di Ramadan dianjurkan untuk banyak memberikan amal sosial, memberikan buka puasa. Kemudian di Idul Fitri diperintahkan mengeluarkan zakat, kemudian memberikan kegembiraan ya kepada keluarga kita dan orang-orang yang terdekat kepada kita. Nah, mudah-mudahan alhamdulillah tadi sudah sampaikan hikmah berikutnya di Ramadan kali ini, amal muasah bulan syahrul muasah, bulan empati kita laksanakan dengan COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah menerima segala pengorbanan saudara-saudara kita, para kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera, sehingga dengan itu ya insya Allah itu menjadi catatan amal yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terutama saudara-saudara kita walaupun tidak terdampak secara kesehatan, tapi tetap saja ya banyak yang terdampak secara ekonomi. Mudah-mudahan dengan itu kita sudah memberikan amal-amal sosial. Dengan itu alhamdulillah Ramadan benar-benar ya menjadi syahrul muasa dengan wabah COVID-19 ini. Kemudian yang terakhir yang bisa saya sampaikan, hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil ya, Ramadan di tengah COVID-19 ini ya, kita tentunya harus lebih banyak mempelajari ilmu-ilmu syariah. Kenapa? Tadi sudah disampaikan, kalau kemudian musibah yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita tidak mensikapinya dengan nilai-nilai syariat. Nah, untuk bilang midzalik, ya ancamannya lah kerugian, kehancuran di dunia, terlebih menjadi kerugian bahkan ancaman azab di akhirat. Maka segala musibah atau dengan musibah COVID-19 ini, alhamdulillah ya kaum muslimin secara umum dan khususnya para kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera menambah wawasan-wawasan keilmuan kita ya, sehingga mungkin ada beberapa doa yang sebelumnya kita tidak tahu, ternyata dengan COVID ini kita jadi punya doa. Di antaranya apa? Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Saya kira doa itu sebelumnya tidak dibaca, tapi sekarang kita sudah hafal. Atau Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa dharqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Kita baca juga ada fikih sholat Idul Fitri di rumah kan. Ada fikih wabah COVID-19, ada fikih apa? Jadi ternyata wawasan keilmuan kita luar biasa ya. Itu hikmahnya. Yang alhamdulillah para kiadah kita terus mengirim postingan-postingan ilmu-ilmu syariat terkait dengan COVID-19 ini, bagaimana kita mensikapinya dengan sikap yang benar ya. Sebagai ahli sunnah wal jamaah tentunya ya, kita bukan jabariyah, bukan qadariyah. Kita adalah ahli sunnah wal jamaah, sehingga dalam mensikapinya adalah dengan sikap yang dituntun oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, mudah-mudahan ya dengan terus kita mempelajari nilai-nilai syariah, nilai-nilai agama ini ya, baik yang ada hubungannya dengan COVID-19 ya, bagaimana kita mensikapinya, juga terus kita meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita mungkin kadang terganggu ya, ketenangan kita di saat kita membaca bahwa di tahun yang akan datang akan terjadi kelangkaan pangan misalnya ya, akan menjadi kegelisahan apalah. Jadi kita wajib menjaga ketahanan pangan, sehingga ya kita di pusat menginstruksikan kepada kita untuk melaksanakan program Ayo Menanam, itu dalam rangka menjaga ketahanan pangan. Itu hal yang mungkin memang terjadinya kelangkaan pangan di masa-masa yang akan datang. Tapi insya Allah sebuah ayat yang memberikan mudah-mudahan jaminan kepada kita, dengan terus meningkatkan keimanan kita, dengan terus meningkatkan ketakwaan kita, maka Allah terus memberikan keberkahan kepada kita. Walau
amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk kota, penduduk kampung, penduduk negeri terus meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, maka la fatahna, pasti kami akan bukakan berbagai keberkahan dari langit dan dari bumi. Mudah-mudahan kekhawatiran-kekhawatiran itu dengan ikhtiar kita, dengan usaha-usaha kita, juga dengan doa kita, dengan ketakwaan kita, dengan keimanan kita tidak mengalami krisis pangan lah ya, krisis pangan. Dan kalaupun Allah menentukan kepada kita atau kepada umat ini terjadi sebuah kelangkaan pangan, insya Allah Allah terus akan memberikan ketenangan kepada kita. Sebagaimana dalam sabdanya bahwa akan terjadi musim kemarau yang cukup panjang kepada umatku nanti di akhir zaman, sehingga ya, tidak ada pepohonan yang tumbuh. Para sahabat khawatir kepada kita. Wa kaifa ya'in nas wa kaifa ya'isun nas ya Rasul. Bagaimana manusia bisa hidup pada saat itu? Maka Rasul mengatakan at-tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau memang itu terjadi, itu semua akan menjadi makanan kita pada saat itu. Yang penting tingkatkan nilai-nilai ketakwaan, tingkatkan nilai-nilai keimanan, sambil terus kita hidupkan program Ayo Menanam ya, dalam rangka menjaga ketahanan pangan ya kita insya Allah. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan kami dari struktur DPD Partai Keadilan Sejahtera ya Purwakarta, dan mudah-mudahan dengan Idul Fitri hikmah-hikmah yang tadi saya sampaikan bisa kita dapatkan, sehingga Idul Fitri di masa pandemi ini justru luar biasa bagi kita insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Hasan Sukamti MC yang telah memberikan tahu buat kita semua. Tadi beliau menyampaikan bahwa kita menyikapi Ramadan di tengah pandemi ini ada 5 hal yang harus kita ambil hikmahnya. Yang pertama adalah menjadikan itu sebagai peringatan. Yang kedua adalah kita harus makin menyadari bahwa betapa sementaranya hidup ini. Kemudian yang ketiga adalah salah satu yang kita rasakan adalah sekarang ini lingkungan kita semakin bersih, bumi semakin bersih. Kemudian yang keempat, kita jadikan sebagai Sahrul Mu'asah, sebagai bulan berempati kepada sesama. Kemudian yang terakhir tadi adalah semakin banyak kita mempelajari ilmu syariat. Ya, tadi disampaikan yang mungkin salah satu Ustaz betapa banyak sekarang menjadi imam dan khatib salat Id gitu ya di rumah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke agenda kita berikutnya, itu adalah sambutan dari Ketua Fraksi PKS Kabupaten Purwakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Yudi Juhari. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada panitia Ansur Ramadan yang mana dalam situasi dan kondisi masa pandemi ini masih bisa dan berusaha untuk melaksanakan halal bihalal, acara halal bihalal. Walaupun ini adalah melakukan halal bihalal yang pertama kali barangkali ya. Pertama kali di era sekarang ini yang tidak melaksanakan tatap muka secara langsung, tapi secara daring seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya, juga apresiasi kita apresiasi kepada panitia yang sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan acara ini seperti ini. Nah, kemudian Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini juga tak lupa saya atas nama fraksi PKS dari Kabupaten Purwakarta ya, yang mewakili teman-teman tentunya walaupun sudah agak terlambat mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Iwakilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ketahui bersama bahwa kami berlima mulai dilantik pada bulan Agustus tahun 2019 dan pada saat itu langsung melaksanakan amanah yang yang kepada kami untuk berusaha melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin. Amanah ini kami emban seperti itu. Kemudian yang perlu diketahui bersama oleh ibu sekalian bahwa ternyata di dalam melaksanakan pengumuman amanah ini yang mana dakwah di parlemen itu berbeda tentunya dengan dakwah-dakwah di tempat lainnya, sehingga ini memerlukan energi yang sangat luar biasa ya, dan tantangan juga yang sangat luar biasa, godaan yang sangat luar biasa ya. Sehingga kami tentunya perlu strategi yang sangat luar biasa. Nah, seperti kita diketahui bersama bahwa pada kenyataannya memang dakwah di parlemen ini kita dihadapkan dengan 3 realitas politik. Apa itu 3 realitas politik itu? Yang pertama adalah sistem perpolitikan di kita itu adalah bahwa menganut sistem sekularistik, di mana bahwa politik itu harus terpisah daripada agama. Nah, ini tentunya dengan sistem yang seperti ini ya, tentunya ini sangat berbeda dengan pandangan kita tentunya atau pemahaman kita dalam berjamaah ini. Nah, karena itu bagaimana kita untuk merubah sistem yang sekuler ini menjadi sistem yang kita pahami bersama. Nah, ini tentunya memakan energi yang sangat luar biasa. Kemudian kita dihadapi juga dengan realitas politik, yaitu politikus yang senantiasa berorientasi pada jabatan dan materi. Itu kebanyakan, jadi bahwa para politikus ini adalah orientasinya itu jabatan dan materi. Oleh karena itu ini juga tentunya sangat menjadi tantangan bagi kita di parlemen, bagaimana menghadapi para politikus itu yang berpandangan semata-mata materi dan jabatan. Kemudian yang ketiga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga dihadapi dengan budaya politik. Budaya politik ini budaya politik seperti apa? Yang dihadapi adalah budaya politik yang serba boleh, di mana tentunya pada prakteknya mereka itu menghalalkan segala cara, dan itu sudah barang tentu itu adalah bertentangan dengan pemahaman yang kita anut seperti itu. Pemahaman kita tidak ada rambu-rambunya, jelas. Nah, oleh karena itu sekali lagi dalam kesempatan yang baik ini saya atas nama ketua fraksi maaf kepada ikhwah sekalian apabila sekali lagi dalam mengemban amanah yang sangat berat ini belum bisa optimal seperti itu. Nah, kemudian sekaligus dalam kesempatan ini juga kami mohon doanya kepada Bapak dan Ibu sekalian supaya kami tetap istiqomah, kami tetap komitmen, kami tetap berjalan lurus ya, untuk mengemban amanah ini sampai dengan masa depan terakhir. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ibu Ketua Fraksi PKS
di DPRD Kabupaten Purwakarta. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan ke berikutnya, itu adalah tausiah sambutan yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Hadi Wijaya, Sekretaris DPW PKS Jawa Barat, sekaligus adalah anggota legislatif dari fraksi PKS di DPRD Jawa Barat. Untuk itu kepada Ustadz dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina wa Maulana wa Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan, saya hormati Ketua DPD PKS Kabupaten Purwakarta, Al-Akhina Ustadz Hasan Sobari. Kemudian yang saya hormati Ketua fraksi PKS DPRD Kabupaten Purwakarta, Al-Akhina Dedi Juhari, Ustadz Toha Mahsun, yang saya cintai karena Allah, jajaran DPTD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta, dan kemudian jajaran pengurus Dewan Pengurus Daerah PKS Kabupaten Purwakarta, pengurus-pengurus DPC se-Purwakarta dan DPRD Purwakarta, dan semua kader, simpatisan, pecinta yang terang-terangan maupun pecinta yang sembunyi-sembunyi, yang kami cintai karena Allah, yang dengan semua ini, dengan semua doa, semua kerja, semua upaya yang telah dilakukan, pengorbanan yang telah dilakukan, telah mengangkat harkat PKS Purwakarta ini dalam kancah politik berupa kenaikan kursi yang sangat-sangat signifikan ya, dan belum ada dalam sejarah, yaitu 5 kursi. Saya sebagai anggota DPRD dan juga sebagai pengurus PKS di Provinsi Jawa Barat, juga saya sebagai warga tetangga dari Sekolah Albina di kompleks klaster Koba Village di Cisere, Kampung Sukamaju namanya sekarang. Saya merasa bahagia bisa hadir walaupun masih terpisah oleh jarak yang cukup jauh gitu ya. Saya sekarang lagi di Bandung karena memang hari-hari ini ada banyak aktivitas di Bandung, dan saya sampaikan salam rindu saya kepada para kader, para simpatisan, para pecinta PKS Purwakarta. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi dengan ujian Ramadan yang sudah kita lakukan, yang menambah lengkap kebarokahan dari pandemi yang sekarang ini Allah takdirkan, maka kita saksikan lahirlah pribadi-pribadi yang teguh, yang kukuh, yang kuat, yang mampu menghadapi ujian-ujian ini dan mampu memenangkan dirinya dalam ujian-ujian ini dengan tidak kehilangan motivasi, dengan tidak kehilangan kontribusi, serta dengan tidak kehilangan gairah untuk senantiasa berdakwah di jalan Allah dengan segala apapun yang Allah masih bisikan kepada kita. Jika mampu dengan harta, kita lakukan. Jika mampu dengan aset berupa jaringan dan relasi, kita pun lakukan. Atau dengan semua apa yang kita miliki. Dan ternyata
saya alami dan saya saksikan banyak di antara kader dan simpatisan PKS khususnya di Purwakarta yang breakthrough ya, mengalami pecah telur, mencapai prestasi-prestasi yang tinggi dalam pencapaian-pencapaian. Ya. Alhamdulillah, tasyakkur binikmah, saya memecahkan rekor diri saya dalam bulan Ramadan kemarin menghatamkan 167 juz gitu ya. Nggak sampai 6 gitu ya. 5 lebih setengah lebih sedikit bacaan Quran gitu ya. Terus kemudian bisa lengkap mengimami sholat tarawih gitu ya selama full itu bersama keluarga karena saya tetap work from home gitu ya. Kemudian bisa juga mencapai pemecahan rekor pribadi juga dalam penggalangan bantuan gitu ya. Alhamdulillah dana-dana ataupun apapun yang kita capai ini juga sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan saya juga melihat banyak yang seperti itu. Nah, para kader, para simpatisan, para pecinta PKS yang saya cintai karena Allah, sekarang sudah berlalu Ramadan, kompetisi atau putaran-putaran yang kenikmatan yang Allah sudah rizkikan sudah berlalu, gitu ya. Dan sekarang adalah saat ujian sesungguhnya. Apakah nilai-nilai tadi bisa tetap terkristalkan pada diri kita dan terwujudkan dalam kontribusi-kontribusi amal yang terbaik yang kita miliki. Jadi akan ada hari-hari panjang setelah ini di mana amal-amal kita juga akan terus ditunggu dinanti. Para kader yang Allah tugaskan, yang ditugaskan oleh partai sebagai perwakilan di parlemen, itu teman-teman di DPRD Kabupaten Purwakarta, Pak Dedi, Pak Didin, Pak Dedi satu lagi, Pak Asep, serta Pak Arif, gitu ya. Saya melihat ada diri antum semua, mulai ada pertumbuhan karakter sebagai negarawan, ya. Karena posisi dari teman-teman sekarang adalah posisi sebagai pejabat publik, menghadapi publik dengan segala macam kompleksitasnya, dan kami teman-teman bahkan simpatisan bahkan pengamat di Purwakarta yang sempat berkomunikasi itu acung jempol terhadap keistiqomahan PKS dalam politik di Purwakarta. Dan hari ini Purwakarta sedang berubah, kita berharap berubahnya lebih baik. Sampai sejauh mana perubahan itu, sampai nanti sejauh mana pula kita bisa terus istiqomah, terus kompak, terus bersatu, bahu-membahu dengan amal-amal kita. Bagi teman-teman yang sudah berkontribusi apapun, kami haturkan jazakumullah khairan katsiran. Kami nggak akan bisa secara manusia pribadi membalas satu demi satu, tidak akan mampu. Karena yang sudah dikontribusikan hal yang sangat-sangat tak ternilai, sangat-sangat jauh di atas nilai-nilai duniawi semata. Ya, sangat-sangat. Doa-doa yang sudah diberikan, kebaikan bagi PKS, kebaikan bagi semua anggota-anggota yang nanti dilantik, yang telah dilantik tadi, ini adalah hal yang sangat mahal, yang tidak ada pada saya lihat di komunitas-komunitas yang lain. Dan hari ini mohon doa kami di provinsi juga terus berusaha mengeksiskan PKS. PKS adalah kekuatan nomor 2 di Jawa Barat, dan kita tinggal sedikit lagi, kalau sudah nomor 2 itu menyalip, tinggal satu yang harus kita salib untuk menjadi ranking 1 begitu ya. Kita fokus aja dengan amal kita, fokus dengan semua kebaikan-kebaikan, semua keberkahan, dan semoga Allah izinkan kita tampil sebagai pemimpin, mengambil kembali pimpinan di Provinsi Jawa Barat. Yang paling pantas gubernur itu dari PKS. Ya. Dan ini pasti butuh kerja keras, butuh jiddiyah, kesungguhan, butuh pengorbanan, dan butuh doa yang sangat kuat dari semua kita. Jadi mari kita sama-sama hadapi ujian-ujian Allah selanjutnya untuk beramal.
dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya haturkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamanas wa siyamakum. Semoga Allah kabulkan, terima apa-apa yang sudah kita lakukan di Ramadan dan di hari-hari setelahnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fisabilillah haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Abdul Hamid Jaya, Sekretaris DPW PKS Jawa Barat dan sekaligus adalah anggota eksekutif PKS DPRD Provinsi Jawa Barat. Jazakallah Ustaz atas semua informasi dan tausiahnya untuk kita semua. Baik, hadirin sekalian, Bapak-Ibu sekalian, ada pertanyaan yang masuk yang akan dijawab langsung oleh Ustaz Hasan Tobari. Pertanyaannya ini datang dari Facebook dari Bapak Firman Permana ya. Kita bacakan pertanyaannya. Mau bertanya Ustaz, apa parameter istiqomah dalam Islam agar setelah Ramadan bisa tetap istiqomah dalam kebaikan? Seperti kita ketahui, zaman sekarang banyak godaan kanan kiri sehingga iman kita juga kadang naik dan turun. Apakah istiqomah itu amalnya harus sama terus atau bagaimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil nasta'in ala umuri dunya waddin wa ba'd. Pertama terima kasih atas pertanyaannya ya. Istiqomah adalah sesuatu yang harus terus kita miliki tentunya ya. Karena apapun berfirman dalam salah satu ayatnya, alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya orang-orang yang beriman kemudian mereka istiqomah dalam keimanannya. Maka balasan di antara balasannya ketika dia sedang dalam kondisi sakaratul maut, maka turunlah para malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjemput ya, hamba yang memiliki keimanan yang istiqomah dengan kabar gembiranya adalah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Setelah disampaikan kalian atau kamu jangan takut, jangan sedih, dan aku membawa kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang aku janjikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis Rasul pun ya Rasul mengatakan qul amantu billah, ya, amal apa yang bisa membawa kepada surga. Maka Rasul mengatakan qul amantu billah tsumma istaqim. Berimanlah kepada Allah kemudian kamu menjaga keistiqomahan dalam keimanannya. Nah, langkah-langkah keistiqomahan kita yang pertama tentunya doanya. Doanya banyak sekali dalam hadis Nabi. Di antaranya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah, teguhkanlah hatiku ada pada agamamu. Kemudian yang kedua, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-belokkan hati, belokkanlah atau arahkanlah hatiku ada pada ketaatan kepadamu, senantiasa ada pada ketaatan kepadamu. Atau juga para mubalik sering ya menyampaikan dalam mukadimahnya, Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami hak itu adalah menjadi kebenaran juga. Ya, hak dari Allah menjadi hak pada diri kami, dan berikanlah aku rezeki untuk bisa mengikuti kebenaran tadi. Kemudian perlihatkanlah kebatilan dari Allah, dan kebatilan menurut kami saja aku bisa menjauhinya. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Banyak sekali doa-doa yang
baik Al-Quran juga dalam hadis, ya, agar kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, dengan doa. Yang kedua tentunya dengan terus menjaga ubudiyah kita, ya. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Di saat kita menjaga ketaatan, dan mudah-mudahan Ramadan yang telah melatih kita selama sebulan penuh kemarin, kita mengadakan pelatihan sebulan, ya harus kita jaga di luar Ramadan. Dengan itu insya Allah keistiqomahan kita mudah-mudahan bisa kita jaga. Itu yang kedua. Terus menjaga ketaatan, ya, atau takarub kita terus dijaga, bahkan ditingkatkan. Bahkan bagusnya bukan hanya berkurang pasca Ramadan, ya. Di bulan Syawal itu idealnya adalah bertambah, karena kan Syawal itu sendiri bermakna bulan peningkatan, ya. Man kana yaumuhu ka'amsihi faqad khasir. Barang siapa yang hari ini seperti kemarin rugi. Yang mudah-mudahan, ya, bisa kita lakukan adalah man kana yaumuhu ahsan min amsi faqad aflah. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, adalah sebuah kemenangan. Itu dia menjaga ketaatan. Kemudian setelah berdoa menjaga ketaatan, kemudian yang ketiga, ya, ujal satu ikhwan, artinya bagaimana kita bergaul dengan saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita sepada juangan. Bahkan itulah yang dirindukan oleh Rasul, kan? Dalam salah satu hadisnya Rasul menyampaikan di hadapan para sahabat, "Duhai, aku ingin segera bertemu dengan saudaraku." Para sahabat merasakan, alasna ikhwanukum ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu? Kata Rasul, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabat. Kalau begitu, siapakah yang menjadi saudaramu yang kau rindukan oleh Rasul? Rasulullah mengatakan, saudaraku yang aku rindukan adalah umat-umatku yang nanti datang dari zaman, tapi mereka beriman kepada aku, mereka memperjuangkan agamaku seperti kalian memperjuangkan agamaku, dan mereka terus menjaga ketaatannya. Itulah saudara-saudaraku yang aku rindukan. Sehingga insya Allah dengan bergaul dengan saudara-saudara kita yang seiman seperjuangan, insya Allah, ya, watawasau bil haq watawasau bil marhamah, itu sebuah keuntungan. Itu adalah di saat kita menjaga iman, menjaga amal soleh, kemudian watawasau bil haq watawasau bis sabr. Bagaimana kita mendapatkan, ya, watawasau bil haq watawasau bis sabr? Dengan berjamaah ini insya Allah, ya. Sehingga dengan itu mudah-mudahan kita bisa menjaga keistiqomahan keimanan kita. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ustaz yang telah memberikan jawaban tadi. Apa saja yang bisa dapat kita lakukan untuk menjaga istiqomah kita dalam pasca dari Ramadan ini? Yang pertama Ustaz tadi adalah kita berdoa. Doa agar kita tetap diteguhkan di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua adalah tadi dikatakan menjaga ubudiyah kita, ibadah kita selama Ramadan dan pasca Ramadan itu sebenarnya akan lebih meningkat. Karena dengan meningkatnya maka nanti artinya keistiqomahan kita terhadap ibadah yang kita lakukan di Ramadan terbawa pasca Ramadan. Kemudian tadi adalah tetap menjaga takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, bergaul dengan orang yang soleh yang selalu akan mengingatkan kita, ya, jangan terbawa oleh yang malah membawa kita ke maksiatan. Demikian jazakallah atas jawabannya, Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian maka acara halal bihalal kita pada hari ini, malam hari ini sudah kita selesaikan. Untuk itu saya atas sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang tadi kita bicarakan, apa yang kita rencanakan diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir adalah agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan selama pandemi COVID-19. Demikian
Maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dekat dirimu. Tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ku tahu cintamu kepada umat, ummati, ummati. Ku tahu bimbangnya kau tentang kami, syafaatkan kami. Oh, oh. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu.